Aku mulai menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda, bukan lebih bahagia, tapi lebih sadar. Aku tidak lagi berusaha membaca suasana hatinya, tidak lagi menyesuaikan diri agar ia nyaman. Aku melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri, minum kopi tanpa tergesa, berjalan pagi tanpa menunggu siapapun, membiarkan pikiranku mengembara tanpa rasa bersalah. Semua terasa asing, tapi juga menenangkan. Ia akhirnya menyadari perubahan itu, bukan karena ia peduli, melainkan karena kenyamanannya terganggu. Ia bertanya mengapa aku kini lebih diam, mengapa aku tidak lagi bertanya, mengapa aku terlihat dingin. Aku hampir tertawa mendengarnya. Bertahun-tahun aku bersuara dan dianggap berlebihan. Kini ketika aku diam, ia merasa ada yang salah. Dunia memang seringkali kejam pada wanita yang terlalu setia. Aku menjawab seadanya, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Aku lelah menjelaskan perasaanku pada seseorang yang memilih tidak mendengar. Tatapannya terlihat jengkel, seolah aku sedang memainkan peran korban. Aku menunduk, bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin lagi membuang energiku untuk perang yang sudah lama kalah. Suatu malam, pertengkaran kecil pecah, bukan karena hal besar, hanya soal sepele yang tiba-tiba meledak. Ia meninggikan suara, menyebut aku berubah, menyebut aku tidak seperti dulu. Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam diriku retak, lalu runtuh. Aku menatapnya lurus, tanpa air mata, tanpa gemetar. Aku berkata pelan, bahwa aku berubah karena aku terluka, bukan karena aku ingin menyakitinya. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Tawa itu memadamkan sisa-sisa harapanku. Saat itu aku tahu, aku tidak sedang berhadapan dengan pria yang kucintai, melainkan seseorang yang telah lama pergi dan meninggalkan tubuhnya di rumah ini. Dadaku terasa perih, tapi kepalaku jernih. Dengan cara yang menyakitkan, aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke ranjang, dan membiarkan pikiranku mengalir. Tidak ada tangis yang meledak, hanya air mata yang jatuh perlahan, satu persatu, seperti hujan kecil yang tidak lagi mengejutkan. Aku tidak menangis karena kehilangan dia. Aku menangis karena akhirnya aku melihat kebenaran tanpa kabut. Aku teringat semua nasihat yang pernah ku dengar tentang wanita kuat, tentang bertahan demi rumah tangga. Tidak ada yang memberitahuku bahwa bertahan terlalu lama juga bisa menjadi bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana caranya pergi tanpa dianggap gagal. Aku menanggung semua itu sendirian, dalam diam yang panjang. Keesokan harinya aku melihat diriku dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi melihat istri yang ditinggalkan, tetapi wanita yang terluka, namun masih berdiri. Aku menyadari bahwa kekuatanku bukan pada kemampuanku bertahan, melainkan pada keberanianku untuk jujur pada rasa sakitku sendiri. Kesadaran itu menakutkan, namun juga membebaskan. Ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Makan, pergi, pulang, tidur. Rutinitas itu berulang seperti mesin rusak. Aku memperhatikannya tanpa emosi berlebihan. Tidak ada lagi rasa ingin tahu. Tidak ada lagi cemburu yang menggerogoti. Hanya ada jarak yang semakin jelas, semakin nyata. Aku mulai menata pikiranku diam-diam. Bukan rencana besar, bukan langkah gegabah. Hanya pertanyaan-pertanyaan jujur tentang apa yang kuinginkan, tentang hidup seperti apa yang ingin ku jalani. Aku berhenti bertanya, apakah ia masih mencintaiku? Pertanyaan itu sudah terlalu lama menyiksaku. Kini aku bertanya, apakah aku masih mencintai diriku sendiri? Ada rasa takut yang still mengintai. Takut sendirian, takut dicap gagal, takut memulai dari awal. Namun di balik semua ketakutan itu, ada kelelahan yang jauh lebih besar. Kelelahan untuk terus berharap, terus memaafkan, terus berdiri sendirian di dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Aku belum melangkah pergi. Aku masih di sini, masih bernapas di rumah yang sama, tetapi hatiku tidak lagi terikat pada janji-janji yang telah dilanggar. Aku mulai mempersiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan yang sunyi. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu, wanita yang dulu hancur perlahan, berubah menjadi wanita yang tidak lagi mudah dihancurkan. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh tumbuh di dalam dadaku. Bukan cinta, bukan benci, melainkan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Keberanian yang tidak berisik, tidak meledak-ledak, tetapi tenang,
dan teguh. Aku menjalani hari-hari dengan kepala tegak, meski hatiku masih penuh bekas luka. Aku tidak lagi berharap ia berubah, tidak lagi menunggu pengakuan atau penyesalan darinya. Ia mulai menyadari, jarak itu semakin nyata. Tatapannya kini sering berhenti padaku lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tak lagi bisa ia pahami. Ia bertanya dengan nada setengah curiga, setengah terganggu, apakah aku marah? Aku menggeleng pelan. Marah membutuhkan energi, dan aku sudah kehabisan tenaga untuk itu. Yang tersisa, hanya kelelahan yang jujur. Ada malam ketika ia mencoba mendekat, duduk di sampingku, tanpa kata. Sentuhan tangannya di lenganku terasa asing, tidak lagi menghangatkan. Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Menegang, menjauh. Aku melihat kilatan kesal di matanya, seolah aku telah melanggar sesuatu yang menjadi haknya. Saat itu aku sadar, ia tidak merindukan aku. Ia merindukan kendali. Aku kembali ke kamar, dengan langkah pelan. Jantungku berdebar bukan karena rindu, melainkan karena ketegasan yang mulai mengakar. Aku menutup pintu, dan bersandar di baliknya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah menjaga jarak. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan batas yang seharusnya sudah ia pahami sejak awal. Aku mulai mengingat luka-luka lama, yang selama ini kusembunyikan. Kata-kata yang merendahkan, diam yang menghukum, tatapan yang membuatku merasa tidak cukup. Semua itu kini terlihat jelas, seperti kepingan kaca yang dulu kupungut dengan tangan telanjang. Aku menyadari betapa seringnya aku memaafkan, tanpa pernah benar-benar disembuhkan. Ia mulai melemparkan tuduhan-tuduhan halus. Aku dibilang dingin, berubah, tidak peduli. Aku mendengarnya tanpa membela diri. Ironis rasanya, ketika aku masih berjuang mempertahankan rumah ini, aku disebut berlebihan. Kini ketika aku menjaga diriku sendiri, aku disebut egois. Aku tersenyum pahit, karena akhirnya aku mengerti, apapun yang kulakukan, aku selalu salah di matanya. Ada hari ketika aku duduk sendirian di dapur, menatap cahaya sore yang masuk dari jendela. Aku merasa sedih, tetapi bukan sedih yang menghancurkan. Lebih seperti perpisahan perlahan dengan versi hidup yang dulu kuimpikan. Aku membiarkan kesedihan itu hadir, tanpa perlawanan. Aku tidak lagi mengutuk diriku, karena merasa seperti ini. Aku membiarkan diriku berduka atas cinta yang mati. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Aku tidak menunggu. Aku sudah tidur lebih dulu. Bukan karena ingin menunjukkan sikap, tetapi karena tubuhku tidak lagi ingin terjaga demi seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir. Ketika aku terbangun di tengah malam dan mendengar langkahnya, tidak ada lagi rasa ingin tahu. Aku hanya menarik selimut dan kembali memejamkan mata. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak takut lagi kehilangannya. Ketakutan terbesarku kini justru kehilangan diriku sendiri. Jika aku terus bertahan, kesadaran itu terasa seperti tamparan keras, namun juga seperti pegangan yang menahan tubuhku agar tidak jatuh lagi. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku, tapi aku tahu, aku tidak ingin kembali ke tempat di mana aku harus mengecilkan diriku sendiri. Ia semakin sering memancing konflik, seolah ingin melihat reaksiku. Aku tidak memberinya itu. Aku memilih diam yang berbeda. Diam yang lahir dari kekuatan, bukan dari ketakutan. Diam yang membuatnya gelisah, karena ia tidak lagi bisa memprediksi atau mengendalikanku. Dalam diam itu, aku menemukan kembali kendaliku sendiri. Aku menatap diriku di cermin malam itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa jijik pada bayanganku sendiri. Aku melihat wanita yang terluka. Ya, tetapi juga wanita yang sedang bangkit. Mataku masih menyimpan kesedihan, namun di baliknya ada tekad yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku belum mengatakan apapun, belum mengucapkan perpisahan, belum mengambil langkah nyata. Namun di dalam dadaku, sebuah pintu telah terbuka, dan aku tahu, sekali pintu itu terbuka, tidak ada jalan kembali ke kegelapan yang dulu kusebut rumah. Aku mulai menyadari bahwa ketenanganku membuatnya tidak nyaman. Ia terbiasa melihatku rapuh, terbiasa melihatku menangis, terbiasa melihatku memohon untuk dipahami. Kini ketika aku tidak lagi bereaksi, ia terlihat gelisah. Ada hari-hari ketika ia sengaja mencari-cari kesalahan kecil, menyinggung hal sepele, seolah ingin memancing ledakan emosiku. Namun yang ia dapatkan hanya tatapan lelah dan keheningan yang tidak lagi bisa ia kuasai. Suatu malam,
Ia akhirnya berkata dengan nada tajam, bahwa aku bukan lagi wanita yang ia kenal. Kalimat itu terdengar seperti tuduhan, bukan penyesalan. Aku mengangguk pelan, iya benar, aku memang bukan lagi wanita yang sama. Wanita yang dulu rela mengorbankan segalanya demi cinta, sudah terlalu banyak berdarah. Wanita yang berdiri di hadapannya kini adalah seseorang yang belajar bertahan demi dirinya sendiri. Ia menuduhku tidak lagi peduli pada rumah tangga ini. Kata-kata itu hampir membuatku tertawa. Betapa mudahnya ia melupakan semua malam yang kuhabiskan dengan air mata. Semua doa yang kupanjatkan agar rumah ini tetap utuh. Betapa cepatnya ia menghapus pengkhianatannya sendiri dan menggantinya dengan narasi bahwa aku yang berubah. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan bahwa aku lelah menjadi satu Satania yang peduli. Wajahnya mengeras. Ia mengatakan aku terlalu sensitif, terlalu dramatis. Kata-kata itu sudah terlalu sering kudengar, hingga kini tak lagi melukai seperti dulu. Aku hanya merasa sedih, karena pria yang kucintai tidak pernah benar-benar ingin memahami luka yang ia ciptakan. Ia hanya ingin aku kembali diam, kembali menurut, kembali menjadi tempat nyaman tanpa suara. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, hingga fajar menyingsing. Menatap cahaya yang perlahan masuk ke dalam rumah. Aku berpikir tentang hidupku sebelum menikah. Tentang mimpi-mimpi yang kutinggalkan demi menjadi istri yang baik. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa kembali menjadi wanita yang memiliki tujuan, bukan sekadar peran? Ada rasa takut yang datang bersamaan dengan harapan. Takut pada omongan orang, pada stigma, pada kesepian. Namun di balik ketakutan itu, ada suara kecil yang terus berbisik, bahwa aku tidak diciptakan untuk hidup dalam luka yang terus diulang. Suara itu semakin jelas, semakin berani, seiring matahari naik perlahan. Ketika ia bangun dan melihatku masih duduk di sana, ia tampak terkejut. Ia bertanya, kenapa aku tidak tidur? Aku menjawab jujur, karena aku sedang berpikir. Jawaban itu membuatnya diam. Ia mungkin mengira aku akan berpikir tentang bagaimana mempertahankan kami, bukan tentang bagaimana menyelamatkan diriku. Ia tidak tahu bahwa pikiranku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Hari itu aku menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, hatiku terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa terikat pada setiap gerakannya. Aku memperhatikannya seperti orang luar, tanpa emosi berlebihan. Ada kesedihan, tentu saja, tetapi tidak lagi menghancurkan. Kesedihan itu kini berdiri, berdampingan dengan kejelasan. Aku mulai menyadari betapa seringnya aku mengorbankan harga diriku demi sesuatu yang tidak pernah benar-benar aman. Aku ingat betapa seringnya aku menyalahkan diriku sendiri atas kesalahannya. Aku merasa marah, bukan padanya, tetapi pada diriku sendiri yang terlalu lama bertahan di tempat yang melukai. Ia kembali pulang larut malam. Aku tidak bertanya. Aku tidak menunggu. Aku sudah tidur lebih dulu. Ketika ia masuk kamar, aku berpura-pura terlelap. Aku mendengar langkahnya ragu, seolah ia ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mendengarnya. Di dalam gelap, aku membuka mata dan menatap langit-langit. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, aku sedang berada di ambang perubahan besar. Tidak ada lagi amarah yang membakar, hanya keteguhan yang dingin dan jelas. Aku belum melangkah pergi, tetapi aku sudah berhenti pulang secara emosional. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan sekaligus membebaskan. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan ini sendirian, dan aku tidak perlu lagi menghancurkan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang telah lama mengkhianatiku. Di titik itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku merasa sebagai wanita yang akhirnya melihat jalan keluar dari luka yang terlalu lama ia sebut cinta. Aku bangun pagi itu dengan perasaan yang aneh, bukan sedih, bukan marah, melainkan ringan yang menakutkan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berenang di laut yang terlalu dalam dan memilih mengapung, membiarkan tubuhnya diselamatkan oleh dirinya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar dan menyadari bahwa aku tidak lagi ingin hari ini berlalu dengan pura-pura. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, namun kali ini tanpa perasaan terikat. Setiap gerakanku terasa sadar, seolah aku sedang menutup satu bab hidup tanpa perlu upacara. Ketika ia duduk di meja makan,
Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Aku melihat seorang pria yang dulu kucintai, kini berubah menjadi sosok yang asing. Tidak ada lagi getaran di dadaku, hanya sisa-sisa kelelahan yang sudah kering. Ia berbicara tentang hal-hal biasa, pekerjaan, rencana, keluhan kecil. Aku mendengarkan, tapi tidak lagi benar-benar hadir. Aku menyadari betapa lama aku memaksakan diri untuk peduli pada cerita seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin tahu tentang lukaku. Kesadaran itu membuat hatiku tenang dengan cara yang dingin. Setelah ia pergi, aku duduk sendiri di ruang tamu. Sunyi tidak lagi menakutkan. Sunyi justru terasa jujur. Aku membiarkan pikiranku menelusuri semua ketakutan yang selama ini menahanku. Takut dicap gagal, takut menjadi bahan pembicaraan, takut hidup sendirian. Namun ketika aku hadapi satu persatu, aku menyadari bahwa aku sudah menjalani semua itu. Bahkan ketika aku masih bersamanya, aku membuka lemari dan melihat pakaian-pakaian yang jarang kupakai. Bukan karena aku tidak suka, tapi karena aku berhenti menjadi diriku sendiri. Aku memegang ken-ken itu dengan tangan gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar betapa lama aku menunda hidupku sendiri. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, dan membiarkan air mata jatuh. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis perpisahan dengan wanita yang terlalu lama bertahan. Sore itu, ia pulang lebih cepat. Ia melihat mataku yang sembab, dan bertanya dengan nada curiga, apa yang terjadi? Aku menjawab jujur, aku lelah. Kata itu tampaknya tidak cukup dramatis untuknya. Ia menghela napas, seolah lelahku adalah gangguan. Sikap itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak lagi bisa berharap empati darinya. Ia mulai bicara panjang lebar tentang betapa sulitnya hidupnya, betapa tertekannya ia, betapa aku seharusnya lebih mengerti. Aku mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus membela diri. Aku membiarkannya berbicara. Dan di tengah kata-katanya, aku melihat dengan jelas bahwa ia tidak pernah benar-benar ingin memperbaiki kami. Ia hanya ingin dibenarkan. Ketika ia selesai, aku berkata pelan bahwa aku sudah terlalu lama mengerti, sampai aku melupakan diriku sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara, membuatnya terdiam. Ia menatapku, seolah baru menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi orang yang bisa ia manipulasi dengan rasa bersalah. Wajahnya berubah tegang. Ia bertanya apa maksudku. Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya dengan mata yang lelah. Tapi jujur, ada banyak hal yang ingin kukatakan. Tetapi aku tahu, tidak semua kebenaran perlu diteriakan. Beberapa cukup diakui dalam hati. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang terasa seperti jurang. Aku menatap gelap dan menyadari bahwa aku tidak lagi takut jika esok hari aku harus berjalan sendiri. Ketakutanku selama ini ternyata hanya bayangan yang kubesarkan sendiri. Kenyataan memang pahit, tapi tidak lagi menakutkan. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nantinya. Aku hanya tahu bahwa aku tidak lagi ingin menjadi wanita yang hancur perlahan demi mempertahankan sesuatu yang tidak pernah benar-benar memelukku kembali. Di dalam keheningan malam itu, aku mengakui satu hal pada diriku sendiri. Pengkhianatan ini memang melukaiku, tapi tidak akan lagi menentukan siapa aku. Dan disitulah aku berdiri sekarang. Belum melangkah sepenuhnya, belum menoleh ke belakang, hanya berdiri tegak di ambang pintu hidupku sendiri. Dengan luka yang masih terasa, namun dengan hati yang akhirnya memilih untuk tidak lagi berkhianat pada dirinya sendiri. Aku mulai menghitung hari dengan cara yang berbeda. Bukan lagi menunggu ia pulang, bukan lagi berharap suasana berubah, melainkan mengamati diriku sendiri yang perlahan berani bernapas lebih dalam. Ada ketenangan yang aneh ketika aku berhenti berharap pada seseorang yang sudah lama tidak menggenggamku. Ketenangan itu tidak bahagia, tapi jujur. Ia mulai bersikap lebih manis. Tiba-tiba, nada bicaranya melunak. Ia menanyakan kabarku, bahkan sesekali menyentuh pundakku, seolah ingin mengingatkanku bahwa ia masih ada. Sikap itu membuat dadaku sesak, bukan karena rindu, tetapi karena aku tahu, itu bukan cinta. Itu hanya ketakutan kehilangan kenyamanan. Aku pernah berada di posisi itu, memohon agar tidak ditinggalkan. Kini aku melihatnya dari sisi sebaliknya. Dan rasanya pahit. Aku tidak menolaknya, tapi juga tidak menyambutnya.
Aku menerima sikapnya dengan netral, tanpa antusias, tanpa harapan. Ketidakberpihakan itu membuatnya semakin gelisah. Ia bertanya, apakah aku sudah tidak mencintainya? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Aku ingin menjawab jujur, tapi kejujuran itu akan terlalu kejam. Aku hanya berkata bahwa aku lelah mencintai sendirian. Ia marah, bukan karena ia terluka, tetapi karena ia kehilangan kendali. Ia meninggikan suara, menuduhku tidak bersyukur, menuduhku membesar-besarkan masalah. Kata-katanya kembali menjadi senjata yang dulu sering ia gunakan. Bedanya, kali ini senjata itu tidak lagi menembus. Aku berdiri di hadapannya dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya berani berdiri. Aku berkata bahwa aku tidak pernah meminta kesempurnaan, hanya kejujuran. Aku berkata bahwa aku tidak menuntut dunia, hanya kesetiaan. Suaraku tidak keras, tapi tegas. Setiap kata keluar seperti pengakuan yang selama ini terjebak di tenggorokanku. Ia terdiam, mungkin terkejut melihatku tidak runtuh seperti biasanya. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdegup kencang. Aku bersandar di balik pintu, menutup mata, dan menarik napas panjang. Tubuhku gemetar hebat, namun ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, menyadari bahwa aku baru saja memilih diriku sendiri. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi lama datang silih berganti. Tentang hari pernikahan kami, tentang tawa yang dulu hangat, tentang janji yang kini terdengar seperti kebohongan. Aku terbangun dengan mata basah, tetapi hatiku tidak lagi hancur. Aku tahu mimpi itu adalah bagian dari perpisahan yang harus kulewati. Pagi datang dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia pergi tanpa berpamitan. Aku tidak mengejarnya. Aku duduk di meja makan sendirian, menyantap sarapan dengan tangan gemetar. Setiap suapan terasa berat, tetapi aku memaksa diriku untuk tetap makan. Aku belajar merawat diriku sendiri dengan cara yang paling sederhana. Aku mulai menyadari bahwa luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Akan ada hari-hari ketika aku merindukan versi dirinya yang tidak pernah benar-benar ada. Akan ada saat-saat ketika aku ingin menyerah dan kembali ke kenyamanan palsu. Namun aku juga tahu, jika aku kembali, aku akan kembali hancur. Aku menghabiskan siang itu sendirian, membersihkan rumah dengan pelan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang menyakitkan. Aku tidak menghindarinya. Aku membiarkan kenangan itu lewat, seperti orang asing yang hanya singgah sebentar. Aku tidak lagi memeluknya. Ketika sore menjelang, aku duduk di dekat jendela, menatap langit yang mulai berubah warna. Ada kesedihan yang datang, lembut tapi dalam. Aku mengizinkan diriku merasa sedih. Aku tidak lagi menganggap kesedihan sebagai kelemahan. Kesedihan adalah bukti bahwa aku pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku akan sendirian atau ditemani seseorang yang baru. Aku hanya tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang mengkhianati dirinya sendiri demi bertahan di tempat yang mematahkan jiwanya, sedikit demi sedikit. Di balik semua rasa sakit ini, aku mulai melihat bayangan diriku yang baru. Wanita yang mungkin masih rapuh, masih takut, tetapi tidak lagi diam ketika disakiti. Wanita yang tahu bahwa cintanya berharga dan tidak pantas diperlakukan seperti pilihan kedua. Wanita yang akhirnya berani berdiri di sisi dirinya sendiri, meski dunia di sekitarnya runtuh.